Sounds good. However, I would like to ensure that the products will be complete with the agreement and specification we discussed in our previous meeting. Certainly, Mrs. Clara. Please rest assured that our team will strictly follow all agreed specification. Additionally, prior to shipment, we will contact you again for final confirmation and approval. Excellent. We would appreciate that the opportunity to review the packaging details and delivery schedule for the shipment is finalized. Of course, we will provide the update shipment details along with product documentation and photos for your review. Once we receive your confirmation, we will proceed with the delivery process. That sounds perfect. Thank you for your professionalism and clarification. It is our pleasure, Mrs. Clara. We highly value this partnership and will ensure that everything proceeds according to schedule. Should you require any further information, please feel free to contact us at any time. Furthermore, thank you for your time today. We look forward to working with your company. Likewise, Mrs. Clara, thank you for attending today's meeting. We look forward to successful collaboration. Have a wonderful day. Thank you. Have a good day as well. Goodbye. Goodbye, Mrs. Clara. Deva, sini dulu kamu. Ya Bu, ada apa ya Bu? Ada apa kata kamu? You are so jack. Klien kita udah komplain. Kenapa kamu ingin produk dulu tanpa konfirmasi ke saya, ke klien? Emang kerja kamu nggak pernah becus? Maaf ya Bu, Ibu saya kemarin ngomong pakai bahasa Inggris, kan udah tahu saya nggak bisa bahasa Inggris. Makanya belajar bahasa Inggris. Lalu kita maaf ya, maaf. Di era globalisasi seperti sekarang, kemampuan bahasa Inggris bukanlah nilai tambah, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam dunia kerja. Mulai dari komunikasi dengan klien internasional hingga kerjasama antar luar negeri. Namun kenyataannya, masih banyak sumber daya manusia di Indonesia yang minim akan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Lalu, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi ini semua? Semua ini akan kita bahas dalam cerita kerja. Baiklah, di sini kita sudah bersama dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Mas Joko. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, Dan kita sudah bersama dengan Mbak Tasya. Selamat Mbak. Mbak. Oke, langsung saja kita di sini akan membahas. Sebelumnya nih, Mas dan Mbak, apa yang dimaksud dengan kompetensi bahasa Inggris di dalam manajemen sumber daya manusia? Jadi menurut saya ya Mbak, kompetensi bahasa Inggris itu satu-satu dulu nih Mbak. Kompetensi sendiri menurut saya kombinasi dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikap nih Mbak. Jadi kompetensi bahasa Inggris kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara dan juga mendengar dalam bahasa Inggris nih Mbak. Oke, tadi kan sudah kita bahas nih, Mas. Kompetensi itu kan artinya kemampuan. Iya, Pak. Nah, jadi kenapa sih kemampuan bahasa Inggris itu penting dalam dunia kerja? Ya boleh dijawab, Mas atau Mbak. Nah, kenapa sih kemampuan bahasa Inggris itu penting di zaman sekarang kan? Nah, jadi banyak perusahaan di Indonesia, terutama itu perusahaan yang udah berkembang, mereka itu mewajibkan karyawannya itu untuk bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasi menggunakan bahasa Indonesia ini udah hampir tergantikan dengan bahasa Inggris. Contohnya seperti perusahaan yang mewajibkan HR-nya itu untuk mewawancarai calon karyawan baru itu menggunakan bahasa Inggris. Bahkan untuk sekedar membalas email aja itu harus menggunakan bahasa Inggris. Begitu, Mbak. Nah, ini kami ada video Mas dan Mbak. Mari kita saksikan. Morning. Please introduce yourself by English. Nggak bisa bahasa Inggris. Can you speak a little English? Saya itu ngerti, tapi kalau ngomong kuliah orang. Oh gitu. Sebenarnya posisi ini membutuhkan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris agar dia gampang berbicara dengan klien. Oh begitu ya, Sir. Maaf, mau lancar. Oke, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kamu nggak bisa diterima di perusahaan ini. Saya paham, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan.
Nah, tadi kan kita sudah menonton video nih, Mbak dan Mas. Bagaimana sih tanggapan Mbak dan Mas mengenai video yang sudah kita tayangkan tadi? Nah, udah kita lihat nih kan Mbak, videonya tadi tuh tentang perekrutan karyawan. Nah, calon karyawan ini kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Nah, saya juga melihat di lapangan kan Mbak. Kalau di lapangan tuh masih banyak karyawan-karyawan, calon karyawan lah, yang kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Padahal udah sarjana S1 kan. Nah, kalau saya sih sepakat ya sama apa yang dibilang oleh Mas Joko barusan. Padahal sebenarnya calon karyawan baru ini punya kemampuan kerja yang bagus, yang mumpuni untuk melamar di perusahaan tersebut. Tapi karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang mungkin kurang fasih, jadi HR itu bakalan ragu buat nerima dia di perusahaan tersebut. Nah, bagus banget ya tanggapan-tanggapan dari Mas dan Mbak ini. Apa sih faktor penyebab atau faktor penyebab utamanya dalam kemampuan bahasa Inggris di Indonesia yang masih rendah ini? Nah, kalau faktor utamanya itu ya Mbak, kenapa kemampuan bahasa Inggris di Indonesia itu masih sulit? Yang pertama itu karena sistem pendidikan di Indonesia itu masih terlalu teori dan grammar. Jadi saat praktik itu kurang gitu. Nah, jadi banyak orang yang yang paham dengan materi bahasa Inggris ini, tapi saat disuruh speaking ataupun listening mereka itu masih merasa kesulitan. Nah, selain itu juga sistem pendidikan di Indonesia ini itu belum merata. Jadi kayak les yang bagus atau pelatihan-pelatihan yang kursus yang bagus tuh hanya ada di kota-kota besar. Kalau sampai ke desa atau kota-kota kecil tuh belum sampai ke sana. Iya nih Mbak, saya melihat tuh ada faktor tambahan lagi nih Mbak, yaitu lingkungan dan juga kebiasaan. Orang Indonesia ini jarang kali menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya Mbak. Itu yang buat makin minim lah keterampilan bahasa Inggrisnya. Terus juga dari lingkungan pertemanan nih Mbak, ada teman-teman yang ngatain kawannya waktu nyoba bahasa Inggris. Jadi mereka yang mau mencoba belajar tuh ngerasa insecure gitu ya, udah dikatain duluan, udah diolok-olok duluan. Iya Mbak. Nah, terus juga nih Mbak, dari sistem pendidikan kita juga nih Mbak. Sistem pendidikan kita tuh nggak ngajarin bahasa Inggris yang relevan tuh untuk dunia kerja. Jadi ya kurang pas aja gitu Mbak untuk masuk ke dunia kerja. Nah, saya setuju banget nih dengan faktor penyebab yang disampaikan oleh Mas Mbak. Contohnya tuh ya, waktu saya SMA, saya mau belajar bahasa Inggris. Saya mulai dari nyapa teman-teman saya nih di kelas. Waktu saya sampai, kayak saya bilang good morning gitu kan. Tapi mereka malah ngolok-ngolok saya, malah ngejek-ngejek saya gitu, Mas Mbak. Oh, kayak dibilang so Inggris banget deh kamu. Iya. Ini kan Indonesia, this Indonesia gitu ya, Mbak. Iya, bener banget Mbak. Saya diajak-ajakin kayak gitu. Ya kan Pak, saya juga punya pengalaman nih waktu nyoba-nyoba bahasa Inggris dulu waktu SMP nih kan. Saya mau nyoba nih di depan kelas, nyapa teman-teman, malah dibilang, ah sok bule lu. Boleh Mas? Bule kota. Lucu ya Mas ya. Padahal semua itu kan harus kita coba biar kita terbiasa ya. Biasa, Kan iya. ada pepatah yang bilang, Allah bisa karena Biasa. Bener banget Mbak, Mas ya. Nah, waktu mau berkembang juga nih Mbak, pasti bakal ada terpaan angin nih Mbak. Bener Mas, bener. Kalau kita memang mau menuju kesuksesan, itu prosesnya memang step by step. Kita bakal diolok, diejek atau gimana pun. Tapi ya udah, kita jalanin aja karena kita mau mencapai satu tujuan. Semakin tinggi kita, semakin banyak angin yang menerpa. Ya, setuju banget Mas. Nah, Mas Mbak, untuk lebih rileks kita tonton video selanjutan yang tadi. Kenapa? Kamu kusut kali mukamu. Tadi aku habis dimarahi sama bu manajer. Apa yang kau bikin lagi? Kemarin kami habis meeting sama klien. Klien pesen barang kan. Nah, habis meeting itu bu manajer ngasih instruksi ke aku. Instruksinya pakai bahasa Inggris. Kau kan tahu aku nggak pandai kali ngomong bahasa Inggris kan. Jadi yang ku ingat cuma tuh kayak shipment sama confirmation from client gitulah. Jadi ya udah aku kirim langsung aja barangnya ke klien. Pas bu manajer tahu,
Langsung dimarahinnya aku. Oh alah, jadi kau salah nangkap gitu maksud ibu manajer tadi? Iya. Oh alah, dap, 2006 juga bahasa Inggris aja nggak tahu. Cobalah sikit-sikit belajar sama aku dasar-dasarnya aja. Ah, enggak lah, malas aku. Malu aku sama Mi. Aku doang loh, dap, dasar-dasar aja. Enggak lah, kau kan udah tahu gak bisa bahasa Inggris, nanti kalau leceh-leceh aku. Ya ampun, dap. Jadi gimana kau mau berkembang kalau gini-gini terus? Ya gimana, aku kan emang begini aslinya. Nah, berdasarkan perilaku yang ditampilkan oleh karyawan tersebut, kira-kira apa sih dampak yang diberikan karyawan kepada perusahaan? Kalau dampaknya ke perusahaan ya sih Mbak, yang pertama itu pasti miskomunikasi antara atasan ataupun sesama rekan kerja, sehingga informasi yang disampaikan itu kurang tepat. Nah, selain itu, zaman sekarang nih ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sistem ataupun peralatan yang digunakan itu mostly pakai bahasa Inggris. Nah, jadi si karyawan ini yang nggak bisa bahasa Inggris tadi bakalan susah gunain peralatan ataupun sistemnya. Jadi proses kerja itu bakalan terhambat. Ya kan Mbak. Nah tadi kan Mbak Tasya udah ngejelasin tuh dampak untuk lingkungan di dalam perusahaannya. Nah saya mungkin akan ngejelasin dampak untuk globalnya lah ya, klien-klien nantinya. Nah, jadi dengan kompetensi bahasa Inggris yang kurang, kita juga jadi kecil nih peluang untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan internasional. Misal nih ya Mbak, kalau kita dapat klien dari Cina nih Mbak, dan kliennya ini cuma bisa bahasa Inggris, selain bahasa aslinya ya Mbak. Jadi kita kan harus menyesuaikan dengan bahasa Inggris itu juga kan Mbak. Kalau nggak bisa, ya hilanglah kesempatan itu. Nah, selain itu, waktu kita mau promosi nih produk-produk kita ke global kan, tentunya kita juga harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa, rendahlah daya saing kita di pasar global. Berarti dari pendapat Mas dan Mbak ini ada dalam sisi perusahaan, juga ada dari dalam sisi globalnya gitu ya. Jadi nih Mas, Mbak, kita udah sampai di penghujung pembicaraan kita nih. Jadi dari semua ini, apa kira-kira upaya yang bisa dilakukan supaya meningkatkan kompetensi bahasa Inggris di Indonesia ini, Mas dan Mbak? Kalau dari saya sih Mbak, pastinya dari sistem pendidikannya sih. Jangan terlalu teoritis dan terlalu berpatokan pada buku dan grammar gitu. Jadi mereka tuh harus ngelakuin praktik di lapangan, sehingga untuk speaking dan listeningnya nanti tuh udah nggak terlalu kaku. Iya kan Mbak, semuanya itu walaupun harus ditopang dengan pendidikan, salah satu yang paling penting tuh dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya sama aja, cara pelafalannya juga bakal kurang, cara mendengarkannya juga tercampur-campur tuh kata-kata yang mirip kan. Nah Mas, Mbak, itu kan tadi upaya secara umumnya ya. Nah kalau di kalangan mahasiswa nih, apa sih langkah-langkah yang sederhana biar dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris? Ala-ala Gen Z gitu ya? Oke. Nah ini mau dari saya atau Masnya dulu nih? Dari saya aja duluan ya. Dari Mas dulu ya. Nah, kalau dari saya ya Mbak, langkah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, mahasiswa kan kalau ngerjakan tugas, lapra yang menumpuk kan Mbak. Nah, itu biasanya mendengarkan lagu. Biasakan dengarkan lagu tuh yang ada bahasa Inggrisnya, biar telinga tuh terbiasa mendengar kata-kata bahasa Inggris. Terus juga nih, waktu tugas-tugas udah siap, waktu libur semester, kan mahasiswa suntuk tuh, bosan. Biasanya nggak mendengarkan, nonton film. Nah, saya setuju banget nih kalau nonton film. Dulu pas saya jadi mahasiswa, saya tuh lumayan fasih berbahasa Inggris sampai sekarang tuh karena saya terbiasa nonton film. Saya tuh suka nonton film yang berbahasa Inggris, terus subtitlenya tuh nggak saya ubah ke bahasa Indonesia. Jadi saya jadi lebih fasih mendengar bahasa Inggris ini, kayak gitu sih. Berarti yang dari saya yang dengarkan ini, Mas dan Mbak ini pengalaman belajar bahasa Inggrisnya ini juga dari sehari-hari ya? Iya. Selain itu juga Mas dan Mbak mungkin ada mengikuti kursus atau apa supaya bisa ini? Tentunya itu iya sih Mbak, soalnya kan pengetahuan dasarnya itu juga penting. Dan selain itu juga dilatih dengan menonton film, mendengarkan lagu, dan jadi kita nggak hanya teorinya doang. Jadi
bahasa Inggris ini juga bisa kita jadiin sebagai hobi. Kayak saya hobi nih nonton film. Masnya hobi nggak dengerin musik? Enggak sih, lebih ke main bola. Oh, oke. Oh, menarik banget ya hari ini pembicaraan kita dengan kedua narasumber. Nah, nggak terasa ya Mas Mbak, sudah terlalu lama kita berbincang mengenai bahasa Inggris ini. Kira-kira sampai di sini aja pembahasan kita mengenai kompeten dalam berbahasa Inggris. Dan pada intinya guys, kita harus pandai atau harus mahir dalam berbahasa Inggris. Karena dengan berbahasa Inggris itu bisa menjalin komunikasi antara kita dengan internasional. Jadi buat kalian-kalian semua yang bahasa Inggrisnya masih minim, teruslah belajar dan jangan pernah putus asa, karena untuk menuju kesuksesan kita harus terlatih dulu guys. Jadi untuk sehari-harinya kita harus bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas dan Mbak sudah bersedia datang ke podcast kami. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. Sampai bertemu lagi guys. Sir, thank you for asking about the project update. Currently, our production process is running according to schedule and everything is going well. We are also conducting a final quality check to make sure the products meet your requirements. Before shipment, our team will contact you first to confirm the delivery schedule and ensure that everything matches your request. If there are any changes or additional information, we will inform you immediately. Thank you for your trust and cooperation. Mantap, ini baru murid Ibu.